Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam renungan malam di hari ini. Hari ini adalah tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei ini adalah commemoration dari Athanasios ya. Jadi saya pikir kita mau merenungkan bagian firman Tuhan yang ada kaitannya dengan perjuangan teologis dari Athanasios ini ya. Seorang yang penting, yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan ya untuk menegakkan doktrin di dalam gereja mula-mula, yaitu khususnya di dalam perdebatan atau polemik dengan Arian ya, dengan Arian dan para pengikutnya. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan berkati untuk perenungan malam hari ini. Engkau menolong kami untuk sekali lagi bisa mengingat pekerjaan Tuhan di masa lampau, dan Tuhan menolong kami juga dengan Roh-Mu yang kudus, kami bisa mengaplikasikannya di dalam zaman kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap daripada kami yang di dalam perenungan malam ini bersama-sama mengingat pekerjaan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi, ini adalah commemoration di dalam hari ini ya, diperingati oleh baik gereja Protestan, Roma Katolik, Eastern Orthodox ya, di dalam tanggal 2 Mei ini ya. Athanasios, seorang yang berjuang menegakkan doktrin keilahian Sang Anak ya, keilahian Yesus Kristus. Tadi kita mengatakan dia berpolemik ya di dalam ajaran dari Arius ya, seorang yang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Allah Bapa. Apa sih saya ini apa signifikansinya ya zaman sekarang tahun 2022 masih ngomongin Arius dan sebagainya. Karena saudara ini bukan sesuatu yang apa ya nggak relevan sama sekali. Terus kemudian saudara pikir ya ini kan perdebatan sudah ribuan tahun lalu gitu ya. Untuk apa kita pelajari ini lagi? Saudara kalau perhatikan di dalam zaman kita sekarang ada bentuk neo-arianisme ya, neo-arianisme. Mirip sekali saudara dengan ini ya, dengan pengajaran daripada Arius. Mereka mendasarkan pandangan mereka juga berdasarkan kitab suci gitu ya, seperti Arius gitu. Dari Yohanes 14 ayat 28 dan menafsirkannya secara keliru. Yohanes 14 ayat 28 ya, itu kalau saudara baca di situ Yesus kan mengatakan Bapa lebih besar daripada aku ya. Nah, perhatikan ya, saudara, ini Arius itu menafsir berdasarkan ayat ini kan Yesus sendiri itu yang bilang Bapa lebih besar daripadanya. Nah, berarti memang di sini Allah Anak itu enggak setara dengan Allah Bapa. Allah Anak lebih rendah daripada Allah Bapa. Sampai sekarang pun ya, saudara masih bisa mendengarkan ini apa pengajaran yang penafsiran ngawur seperti ini. Ayat ini sih pasti nggak ngawur, ini kan kitab suci ya, nggak mungkin salah ayat ini. Tapi penafsiran yang ngawur, kalau saudara melihat, memperhatikan, mendengarkan, sampai sekarang masih ada pengajaran seperti ini, pengajaran neo-arianisme ya, ajaran bidat dari Arian yang diangkat lagi di dalam zaman kita. Dan mengangkat ayat ini juga persis seperti yang diangkat oleh Arius pada zaman dulu. Nah, saudara, kita membaca ayat ini ya, mengerti ayat ini ya. Kalau dari Athanasios dia mengatakan kita mesti mengerti ini dari terang Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8. Kita mesti mengerti ya yang dikatakan dicatat di dalam Yohanes 14:28 ini nggak terpisah dengan apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu pasal 2, 6, 7, dan 8. Ayat yang terkenal itu ya, kita baca bagian ini ya. Filipi pasal yang kedua. Di situ dikatakan Kristus Yesus, ya, lalu kemudian ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam hal apa ya, ini Yohanes mencatat
Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada anak. Ya ini di dalam kaitan seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua. Ini kan di dalam konteks inkarnasi. Ini kan di dalam konteks submission of the Son, ya, kepada Bapaknya. Tetapi kalau sudah membaca di dalam Filipi 2, jelas dikatakan di situ bahwa Yesus itu setara ya dengan Allah. Meskipun dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan demikian ya. Dia merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya sendiri. Tapi kesetaraannya dengan Allah itu jelas ya di dalam ayat ini. Nah, Athanasios ya itu insist ya, jadi dia memperjuangkan kesetaraan sang anak dengan sang bapa ini ya. Dan bukan hanya dari Filipi pasal 2 saja, tapi juga dari Yohanes pasal 1 ya, Yohanes pasal 1 yang terkenal itu ya. Saudara membaca di dalam pasal 1 ayat yang kedua khususnya, tapi kita baca dari ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya ya, bersama-sama dengan Allah. Arius itu mengajarkan bahwa anak itu enggak selalu bersama dengan Bapa. Jadi ada waktu di mana anak itu belum ada. Jadi yang ada itu adalah Allah, Bapa terlebih dahulu. Ini confusing banget ya, saya. Bagaimana bisa ada Bapa kalau nggak ada anak, coba saya. Itu kan Bapa itu kan mengasumsikan ya ada anak ya. Kalau enggak itu bagaimana bisa disebut Bapa gitu. Bapa dari siapa maksudnya gitu. Bapa dari kalau nggak ada anak kenapa juga disebut Bapa gitu kan. Jadi tapi terlepas daripada bagian ini saya. Kalau sudah membaca dalam ayat 1 2 Yohanes 1 di situ jelas ya dikatakan in the beginning. In the beginning was the word, itu pada mulanya. In the beginning juga dikatakan di situ ya, logos itu bersama-sama dengan Allah. Ya, ini membawa kepada doktrin ini ya, Pak, eternal generation, bahwa sang anak itu dilahirkan di dalam kekekalan ya. Bukan ada satu waktu di mana sang anak belum dilahirkan gitu ya, terus kemudian cuma ada Bapa gitu. Itu ajaran daripada Arius ya yang menyesatkan sebetulnya. Lalu selain ini juga Wahyu ya, Wahyu pasal 1 ayat 8 di situ kalau saudara membaca ya di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa sang anak itu adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Wahyu ya, ini istilah ini ya, sebutan ini Alfa dan Omega, ya ini sebetulnya adalah istilah atau title yang dipakai bergantian antara sang anak dan sang bapa ya. Jadi menyatakan bahwa Yesus Kristus itu memang sungguh-sungguh setara ya dengan Allah. Yang disebut yang awal dan yang akhir, yaitu cuma yang ilahi. Ya. Nggak ada manusia yang boleh menyebut diri yang awal dan yang akhir seperti ini. Hanya yang ilahi yang adalah yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega itu adalah sebutan untuk Allah. Ya. Itu title divinity. Dan saudara kalau membaca di dalam Wahyu, ya istilah ini dipakai bergantian. Ya. Kadang itu menunjuk kepada Bapa, ya menunjuk kepada Allah, Bapa, dan kadang menunjuk kepada sang anak. Jadi menyatakan apa saudara? Ya bahwa anak dan bapa itu sepenuhnya ya ini ilahi. Keilahiannya itu setara gitu. Ada orang mengatakan ini ya apa di mana coba buktikan bahwa Yesus menyebut dirinya itu Allah gitu ya. Coba ada nggak ayat di dalam Alkitab di dalam Perjanjian Baru di mana Yesus sendiri menyebut dirinya Allah? Mungkin saudara pernah mendengar ya challenge tantangan seperti ini. Sebetulnya ada banyak, ada banyak. Kalau orang sungguh-sungguh mengerti istilah alfa dan omega ini, dia tahu bahwa sebutan itu hanya untuk Allah. Bagaimana orang bisa menyebut diri alfa dan omega kalau dia tidak memiliki divinitas atau keilahian? Minggu kemarin ini kemarin di tanggal 1 Mei ini kan Good Shepherd Sunday dan di situ di dalam khotbah
Saya juga sempat share ya, even istilah I am the good shepherd itu ya, itu mungkin kita waktu baca di dalam Yohanes pasal ke-10 kita nggak terlalu peka ya tentang itu ya, tapi pembaca pada zaman itu ya sangat mengerti konteks dari perjanjian lama ya di dalam kitab Yeskiel pasal ke-34 ya. Mereka tahu bahwa di dalam Yeskiel 34 itu ya, itu teguran Allah ya kepada gembala-gembala yang mengenyangkan, menggemukkan dirinya sendiri. Lalu terus kemudian Allah sendiri menyebut dirinya itu sebagai the good shepherd. Maka waktu Yesus menyebut dirinya I am the good shepherd ya, itu sebetulnya ya, kalau untuk orang yang mengerti konteks atau latar belakang Yeskiel 34 ya, tahu bahwa itu adalah divine title sebenarnya. I am the good shepherd ya. Yesus adalah sang gembala yang baik ya. Itu Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Tapi banyak orang nggak mengerti ini ya, saya pikir ya di gembala yang baik gitu ya, Yesus gembala yang baik. Siapapun boleh menyebut dirinya gembala yang baik. Tidak demikian dengan orang yang mengerti Yeskiel pasal yang 34 saya. Di situ the good shepherd itu sebetulnya menunjuk kepada Yahweh, menunjuk kepada Tuhan sendiri ya, menunjuk kepada Allah. Nah, maka di sini ya Athanasius ini insist ya, bahwa mengatakan mengajarkan ya, melawan Arius dan para pengikutnya ya, Arians. Dia mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu homoousios ya. Yesus Kristus itu hakikatnya, substansinya sama dengan substansi ilahi of the Father. Substansi ilahi Bapa itu adalah substansi ilahi yang sama yang juga dimiliki sepenuhnya oleh Sang Anak. Nah, so waktu kita memikirkan hal ini sebetulnya implikasinya apa sih? Kenapa kita perlu ya untuk merenungkan kembali keilahian Yesus Kristus? Mungkin di dalam kesempatan yang lain tentu kita juga perlu merenungkan kemanusiaannya ya. Tapi hari ini tekanan keilahian Yesus itu. Mengapa ini penting? Ada beberapa hal ini apa yang kita bisa renungkan hari ini. Yang pertama ya, Yesus itu adalah anak Allah. Dia anak Allah yang sejati. Maka dia itu imaging ya, dia itu merepresentasikan, dia menyatakan Allah Bapa itu dengan sempurna. Di dalam kitab suci, di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa dia adalah the perfect image, the perfect image of God, the Father. Apa yang perlu diketahui oleh manusia ya tentang Allah itu dinyatakan oleh anak Allah sendiri. Bukan pendiri agama, bukan sekedar pendiri agama. Kalau sekedar pendiri agama ya dia ya kira-kira lah ini menyatakan Allah. Dia sendiri bukan Allah. Pendiri agama ya kalau hanya pendiri agama ya dia cuma pendiri agama, manusia gitu. Kalau yang menyatakan tentang Allah adalah pendiri agama, ya dia menyatakannya di dalam kualifikasi apa ya? Tapi Sang Logos, Sang Anak Allah, Yesus Kristus, ini dia sendiri itu menyatakan dari intimasinya ya dengan the Father. Dia sendiri itu sepenuhnya ilahi. Dia satu dengan Bapa. Waktu dia menyatakan Bapa, waktu dia menyatakan Allah, ya dia menyatakannya dengan sempurna. Dia perfectly images the Father. Dia imaging the Father itu perfectly secara sempurna. Bukan seperti pendiri-pendiri agama yang adalah manusia biasa. Ini yang pertama ya. Seharusnya menjadi penghiburan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Allah Tritunggal, yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, waktu kita bicara tentang spiritual growth, waktu kita bicara tentang pertumbuhan kerohanian, ini kalau kita mengerti Yesus itu sepenuhnya divine, dia sepenuhnya ilahi, maka pertumbuhan rohani saudara dan saya itu bukan hanya terjadi by way of imitation, bukan hanya dengan meneladani, tapi terutama dengan menyembah Sang Anak dan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus ya tentunya. By way of worshiping Jesus, bukan hanya imitating saja gitu. Nah, seorang yang nggak percaya Yesus Kristus sebagai anak Allah ya, sebagai Allah yang sejati, mungkin masih bisa mempercayai dia sebagai guru moral, pendiri agama yang besar, pengajar yang sangat patut
diteladani dan sebagainya, or even nabi dan seterusnya gitu ya, bisa saja gitu. Tapi saudara melihat perbedaannya ya. Kalau dia bukan Allah yang sejati, ya, maka kita belajar dari yang namanya Yesus ini ya. Kita belajarnya itu meneladani saja gitu, bukan dengan menyembah dia. Karena kalau dia bukan Allah kan dia nggak patut disembah gitu kan, saudara. Nah, waktu orang meneladani saja ini ya, saudara, meneladani saja. Ini bukan di dalam kaitan dengan atribut keilahiannya ya. Maka orang meneladani ya boleh saja berusaha meneladani, tapi ini meneladani dengan kekuatan sendiri ya. Dengan kekuatan sendiri ya, ini ada satu tokoh besar namanya Yesus itu ya yang patut diteladani ya. Dia karakternya bagus itu, terus kemudian kita mencoba untuk menjadi seperti dia ya dengan kekuatan kita sendiri. Nggak ada pembicaraan tentang anugerah saya di sini. Yang ada adalah manusia itu berusaha untuk meneladani Yesus gitu ya. Yesus yang adalah manusia gitu ya. Lalu kita juga manusia, oke, kita bisa menjadi seperti Yesus. Nggak ada pembicaraan tentang anugerah saya di sini, nggak ada. Nggak ada pembicaraan tentang Injil sebetulnya. Dan saudara perhatikan ya, bahayanya adalah waktu orang berusaha untuk meneladani Yesus, dia pikir dia mampu meneladani, ya, dia pikir dia mampu. Akhirnya akan menjadi orang-orang beragama yang self-righteous, menjadi orang-orang beragama yang dia pikir dia mirip Yesus. Waktu dia melihat dirinya sendiri, dia bukan melihat qualitative difference, ya. Dia bukan melihat dia begitu berdosa. Kalau dibandingkan dengan Yesus Kristus, tidak, tapi dia pikir dia kayaknya oke lah, dia mirip Yesus gitu. Waktu dia baca tentang cerita Yesus, ya dia pikir saya juga seperti Yesus gitu misalnya. Self righteousness ini sangat merusak ya di dalam spiritualitas Kristen gitu. Ini adalah bidat Pelagian sebetulnya gitu. Ini bukan Kristen ya. Ini seperti Kristen ya. Tapi ini sebetulnya adalah ajaran bidat Pelagianisme. Nggak ada pembicaraan tentang anugerah, ya, nggak bicara tentang ketidaklayaan, ya, nggak ada bicara tentang pengampunan, nggak bicara tentang ketidakmampuan manusia, ya, kita punya kekurangan dan sebagainya. Itu semua hilang sebagian ini. Yang ada adalah manusia merasa dirinya cukup religius, cukup hebat, cukup cinta Tuhan, ya, seperti Yesus. Gitu. Hati-hati ya, saya dengan pengajaran seperti ini. Ya. Ini menyelewengkan kita dari pengajaran yang benar. Maka sekali lagi ya, bukan nggak ada implikasi ya kalau kita nggak menghayati dengan benar ya, keilahian Yesus Kristus. Dan ini bagi saya bukan cuma sekedar slogan. Ini adalah cerita hidup saya. Apa artinya kalau kita menyebut Yesus Kristus itu ilahi? Sederhana saja saya. Kalau kita menyebut Yesus Kristus ilahi itu berarti saudara dan saya bukan ilahi seperti dia. Ini pertama saya. Ini paling sederhana ya, penghayatan yang paling sederhana gitu. Lalu kalau kita menyebut Yesus Kristus itu ilahi, maka kita katakanlah kita mengikuti dia, kita meneladani dia. Itu kita meneladani melalui penyembahan kita kepadanya. Kita bukan meneladani dengan kekuatan kita sendiri, kita pikir kita bisa itu menjadi seperti Yesus ya. Dengan kekuatan kemanusiaan kita, lalu kita pikir kita bisa punya karakter seperti Yesus, tapi sebetulnya jalannya itu jalan dari bawah. Oh ada sih saya pembicaraan tentang Yesus di situ. By the way, Pelagian juga ada saya pembicaraan. Pelagius juga membicarakan tentang Yesus. Ya dia somehow ya ini bidat Kristen ya, bukan bidat agama lain tapi bidat Kristen gitu. Ya tentu saja harus menyebut Yesus itu. Masa nggak menyebut Yesus? Menyebut siapa? Soal Pinocchio? Ya enggak lah, pasti Yesus yang disebut itu. Tapi Yesus waktu disebut itu ya saya bukan sebagai Tuhan ya. Ini sebagai manusia yang kita merasa sebagai manusia yang lain bisa meneladani dia gitu. Ayo kamu bisa gitu ya, try harder, ikutlah dia gitu. Terus kemudian kita menjadi sombong ya, menjadi merasa makin menyerupai Kristus. Nah ini paradoks ya. Orang kalau bertumbuh di dalam kerohaniannya itu dia makin sadar bahwa dia itu sebetulnya jauh loh dari Kristus. Paradoks ya, paradoks. Orang yang merasa dirinya makin lama makin menyerupai Kristus ini bahaya sebetulnya gitu. Sebetulnya bahaya. Seperti orang merasa dirinya makin lama makin rendah hati, kan dia bahaya. So, itu orang congkak sebetulnya. Gitu. Orang yang merasa dirinya makin lama makin righteous, bahaya loh sebetulnya. Gitu.
Paulus kalau saudara membaca, dia merasa dirinya itu makin unrighteous. Gitu. Justru karena dia bertumbuh di dalam Kristus, dia mendapati dirinya itu semakin tidak benar di hadapan Tuhan. Nah ini kan paradoks ya, konsep seperti ini. Gitu. Perhatikan deh di dalam kehidupan saudara dan saya. Gitu. Pengajar-pengajar yang di dalam gereja saudara itu membuat saudara makin merasa tidak layak, ya, atau justru membuat saudara makin merasa hebat. Gitu. Makin merasa orang Kristen yang baik gitu misalnya. Jangan-jangan yang diajarkan adalah bidat pelagianisme. Jangan-jangan ini cuma percaya slogan doang, itu Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus ilahi, tapi tidak dihayati dengan benar gitu. Yang dihayati ya saya bisa meneladani Yesus itu. Dia manusia yang besar, kita meneladani dia. Apa saya ini ciri khasnya? Ciri khasnya ya ini saya. Ciri khasnya adalah self righteousness ini gitu. Simptomnya itu simptom self-righteousness. Bukan merasa makin lama makin tidak layak, bukan merasa makin lama makin unrighteous, tapi makin lama makin merasa diri benar. Dia pikir orang lain yang kurang benar, dia lebih benar. Nah ini ya, jangan-jangan ini adalah bentuk neo-arianisme modern sebetulnya. Ini neo-arianisme modern. Itu kita mesti minta bijaksana dari Tuhan. Ini cuma Roh Kudus bisa memberikan seperti ini ya, spiritual discerning gitu. Karena kalau kita hanya melihat dari vocabulary, dari kata-kata ya, ada saya pengajaran tentang Yesus gitu, bahkan didorong gitu ya jemaat untuk meneladani Yesus. Orang bisa lihat masa kayak gini salah sih ya. Ini diajarkan loh untuk menjadi seperti Yesus gitu. Sekali lagi ya saya, Pelagius kayaknya juga mengajarkan itu sih. Sekali lagi ya, Pelagius pasti mengajarkan untuk menjadi seperti Yesus juga. Maksudnya menjadi seperti siapa? Masa menjadi seperti setan? Ya pasti seperti Yesus lah. Tetapi saya ini ajaran bidat sebetulnya. Kenapa saya? Ya ini karena tidak mengakui ya kebangkrutan rohani ini ya, nggak mengakui bahwa kita itu sebetulnya sangat berbeda dengan Yesus Kristus, dan kecuali ada kelahiran baru, ada anugerah Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, ada pengampunan Tuhan, ya nggak mungkin kita ini bisa menjadi seperti Kristus. Semakin kita bertumbuh di dalam kehidupan keagamaan kita, ya kalau betul-betul Tuhan mempertumbuhkan kita di dalam kesalahan yang benar, ya. Sekali lagi itu kita seperti Paulus ya, makin lama itu makin merasa diri itu unrighteous di hadapan Tuhan, bukan merasa makin righteous. Kalau merasa makin righteous, saudara hati-hati ya pengajaran itu. Mungkin saudara tinggalkan saja. Gitu. Tinggalkan saja, saudara. Ini sangat meragukan pengajaran seperti itu ya. Membawa kita makin lama makin rasa hebat dan makin mirip Yesus Kristus. Ketiga, saudara, kalau kita mengatakan Yesus Kristus itu sepenuhnya ilahi, maka implikasinya adalah atribut-atribut ilahi itu kita jumpai di dalam pribadi Kristus. Atribut-atribut ilahi, atribut-atribut yang ada pada Bapa itu juga ada pada Anak, dan itu dinyatakan di dalam kehidupan inkarnasinya. Nah, di dalam hal ini saya ingin mengutip Luther ya di dalam Heidelberg Disputation. Ini tesis yang ke-23. Tesis ke-23 mengatakan seperti ini, saya. The manifest and visible things of God are placed in opposition to the invisible, namely His human nature, weakness, foolishness. The apostle, ini Apostle Paul maksudnya ya, in 1 Corinthians chapter 1 verse 25 calls them the weakness and folly of God. Nah, kita nggak ada waktu untuk menjelaskan ini secara komprehensif ya, tapi singkat saja saya. Mengenal Allah itu ya, menurut Martin Luther, mengenal Allah itu adalah melalui Kristus, di dalam Kristus. Di dalam pribadi Kristus lah kita mengenal Allah. Apa yang didapati di dalam pribadi Kristus ya? Ternyata saya, pengenalan ini ya di dalam pribadi Kristus itu ya, yang dinyatakan justru melalui kelemahan. Nah ini kayak nggak nyambung ya saya. Bukankah Allah itu Allah yang maha kuasa? Bukankah Allah adalah Allah yang maha bijaksana? Kita lebih suka ya saya merenungkan Allah tentang ini apa atribut-atribut maha. Jangan-jangan karena kita kepingin seperti itu juga. Ini namanya ingin menjadi seperti Allah di dalam pengertian yang keliru ya, seperti cerita kejatuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga.
Tetapi di dalam pribadi Kristus itulah, itu cinta kasih Allah itu dinyatakan di kayu salib. Melalui penderitaan Kristus, kerelaannya menderita karena dia mengasihi saudara dan saya. Dan disitulah kita mendapati atribut Allah, belas kasihannya, cinta kasihnya, kekudusannya, kelemah lembutannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini atribut-atribut yang dikomunikasikan. Itu dikomunikasikan justru di dalam kehidupan Kristus, ya, yang lemah itu, yang lemah, yang bagi dunia ini dianggap sebagai kebodohan, foolishness. Tapi bagi Luther, disinilah justru dinyatakan atribut-atribut Allah itu. Kita mengenal Allah itu justru di situ. Karena waktu manusia berusaha untuk mengenal Allah dengan atribut-atribut maha itu, ya, maha kekal gitu misalnya, manusia bisa salah loh menghayati ini, ya. Itu atribut kan yang nggak dikomunikasikan. Tapi waktu manusia berusaha untuk mengenal Allah, Allah itu maha kekal. Maka saya juga kepingin seperti Allah, saya juga mau kekal seperti Allah. Saya nggak mau loh, ya, kalau kehidupan saya ini nanti dilupakan oleh orang. Saya mesti bisa diingat terus gitu, ya. Sampai sepanjang sejarah orang harus ingat jasa saya. Akhirnya kan ngawur kan, ngawur kan? Waktu merenungkan tentang atribut kemahakekalan Allah, terus kita berusaha untuk menjadi kekal seperti Allah. Akhirnya ngawur kan? Ngawur akhirnya gitu. Ya, ini precisely yang dikatakan oleh Luther, ya. Theology of glory. Ini teologi kemuliaan namanya. Theology of world glory, theology of kemuliaan duniawi sebetulnya. Tapi kemuliaan sejati itu sebetulnya ada pada salib, itu Luther mengatakan teologia salib, ya. Teologia krukis, ya. Lihatlah kemuliaan Allah di mana? Di dalam kehinaan Kristus di atas kayu salib. Ini paradoks sekali, ya, paradoks ini. Lihatlah kemuliaan Allah di mana? Sekali lagi, ya, di dalam perendahan yang dialami oleh Kristus, penghinaan yang diterima oleh Kristus, Christ humiliation. Itulah kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Dunia nggak mungkin bisa melihat ini, karena bagi dunia ini adalah foolishness gitu. Tapi kalau kita percaya Yesus itu sepenuhnya ilahi, ya, maka ini, ya, bagi Luther, ya berarti kita mengenal Allah, mengenal atribut-atributnya, ya, atribut-atribut ilahi itu, ya, termasuk di dalam kehidupan Yesus Kristus, di dalam perendahannya. Ya, kita suka nggak mengenal atribut-atribut Allah di dalam pribadi Kristus? Atau jangan-jangan kita mau mengenal atribut Allah terlepas dari Kristus, apart from Christ? Bagi Luther, ya ini nggak mungkin, ya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Christless itu bagaimana? Bukankah Kristus mediatornya? Tapi apa artinya kalau kita mengatakan Yesus adalah sang mediator? Berarti saya mengerti atribut-atribut Allah, atribut-atribut ilahi yang ada pada Bapa dan juga ada pada pribadi sang anak secara sempurna juga, karena dia memang sempurna ilahi, ya, seperti Bapa. Maka kita mendapatkan, ya, di dalam penyataan kehidupan sang anak ini. Sekali lagi, ya, kasih Allah, kelemah lembutan Allah, kesabaran Allah, belas kasihan Allah, pengampunan Allah, itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Kecuali kita percaya bahwa Yesus Kristus sepenuhnya ilahi, kita nggak bisa menghayati ini, ya. Kita akan cenderung pengenalan kita akan Allah itu kalau bisa itu bypassing Kristus. Ya, again, ya, ini mungkin secara istilah, ya, kita nggak bypassing lah. Nama orang Kristen kok nggak menyebut Yesus bagaimana gitu. Tapi kita nggak terlalu tertarik, ya, dengan kekristenan yang slogan gitu, ya. Kekristenan slogan itu bagi saya bukan kekristenan yang sejati. Gitu. Kekristenan yang sejati itu adalah kekristenan yang sungguh-sungguh masuk ke dalam pengenalan yang sejati akan Allah Tritunggal. Dan bukan cuma main di dalam wilayah-wilayah slogan dan retorik dan sebagainya, tapi sendirinya nggak tertarik dengan pengenalan akan Allah. Ya. Orang bisa menyebut nama Yesus, ya, tapi sebetulnya Pelagianis. Gitu. Orang bisa menyebut nama Yesus, Arius juga menyebut nama Yesus sebetulnya. Gitu. Tapi dia nggak percaya bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Gitu. Maka apa artinya, ya, di dalam komitmen kita, ya, ini kita mengatakan Yesus Kristus itu manusia sejati, Allah yang sejati. Sekali lagi, ya, kalau boleh saya menyimpulkan 3 ini, ya. Berarti itu sang anak Yesus Kristus
Itu imaging the Father secara sempurna. Yang kedua, ya, pertumbuhan kerohanian saudara dan saya itu bukan hanya melalui peneladanan saja, tapi terutama dengan menyembah Yesus Kristus. Bukan hanya dengan meneladani, karena kalau meneladani bisa-bisa pelagian. Dan yang terakhir, ya, kalau kita mengatakan Yesus itu sepenuhnya ilahi, berarti dia memiliki atribut yang sama persis ya dengan atribut ilahi Sang Bapa. Itu ada pada Sang Anak. Dan kita menghayati, kita mengenal ya, atribut-atribut itu ya di dalam pribadi Yesus Kristus ketika dia berinkarnasi di dalam dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sejati, yang sudah mengutus anak-Mu sendiri ke dalam dunia, sehingga kami boleh mengenal Engkau bukan dengan spekulasi, bukan dengan menebak-nebak, bukan dengan memproyeksikan pikiran kami tentang Allah, tapi Engkaulah yang menyatakannya di dalam pribadi Sang Anak, yang sepenuhnya ilahi, yang memiliki substansi yang sama dengan Bapa, dan kami bersyukur untuk hal ini. Kami bersyukur di dalam sejarah gereja pernah ada orang seperti Athanasius yang sudah mendahului kami mengajarkan, merenungkan, menghayati apa artinya Sang Anak yang sepenuhnya ilahi, yang memiliki keilahian yang sama dengan Bapa. Dan kami bersyukur karena kami boleh belajar kebenaran ini. Tolong supaya kami bisa menghayatinya di dalam kehidupan kami, sehingga ini bukan menjadi satu kebenaran yang abstrak, sekedar ide, sekedar slogan, sekedar vocabulary, tapi sungguh-sungguh membawa kami untuk memiliki kehidupan yang terus dikuduskan di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini, dan kami menyerahkan kehidupan kami di dalam belas kasihan anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sampai berjumpa di dalam kesempatan yang akan datang.